rahasia-rahasia dalam Alkitab. Ya, lebih tepatnya rahasia-rahasia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Alkitab. Ya, disebut misteri. Ya, kenapa kok disebut misteri? Misteri itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, kita lihat tapi kita nggak ngerti apa itu. Ya, kita cuman bisa mempercayainya dengan iman. Contohnya, sampai hari ini misteri piramid ya di Mesir. Kita lihat tapi kita bertanya-tanya, dulu bangunnya gimana ya kok aneh ya? Ya, ada bangunan besar kayak gini pakai teknologi zaman gitu, hasilnya bisa megah kayak gini, sudah berapa ribu tahun masih berdiri dan teknologi yang dipakai luar biasa. Bahkan dengan teknologi sekarang itu nggak bisa. Sampai hari ini di replika hal itu enggak bisa. Nah, itu disebut misteri. Sama di Alkitab ini banyak misteri, ya toh. Yang kita kalau kita pikir secara nalar enggak bisa, enggak masuk akal. Kita cuman bisa mengimani, kita cuman bisa percaya, ya. Karena ini adalah kebenaran firman. Dikatakan di 1 Korintus 4, dikatakan hendaknya orang memperhitungkan kami sebagai duta-duta Kristus dan para pengurus yang dipercayakan rahasia Elohim. Yang bahasa Inggrisnya itu mysteries of God. Jadi rahasia-rahasia bukan cuma satu rahasianya, tapi plural, majemuk, rahasia-rahasia Elohim. Yang dituntut dari para pengurus itu ialah bukti kesetiaan mereka. Jadi kalau pengurus ini setia, harusnya mereka itu selalu ngomong tentang rahasia-rahasia Tuhan, ya. Nah, caranya gimana? Paulus juga sudah ngajarkan. Saya langsung baca dari Inggrisnya aja karena dari bahasa Indonesianya terjemahannya enggak cocok. Dikatakan study to show thyself approved unto God. Dikatakan belajarlah untuk menunjukkan bahwa dirimu itu layak di hadapan Tuhan. Jadi kita ini supaya layak di hadapan Tuhan, kita itu bukan melakukan sesuatu. Rasul Paulus bilang, belajar. Kamu belajar dari Alkitab ini, kamu tahu bahwa kamu itu sudah approve, kamu itu layak di hadapan Tuhan. Belajarnya gimana? Memilah firman kebenaran dengan benar. Jadi firman Tuhan ini katanya Rasul Paulus suruh pilah-pilah. Kenapa kok dipilah-pilah? Karena enggak semua firman itu untuk kita. Ada firman untuk orang percaya, ada firman untuk bangsa Israel, ada firman untuk setan. Kalau digabung semua nanti kita bingung. Betul ya? Nah, supaya apa? Supaya kita nanti di hadapan Tuhan gak perlu malu katanya Tuhan. Ini firman Tuhan yang bilang seperti itu. Ya. Nah, terus milah-milah. Loh, memang perlu ada yang dipilah-pilah, Her? Oh, ada. Di kitab Inggris ada kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan atau bisa diterjemahkan tapi enggak diterjemahkan di Alkitab bahasa Indonesia. Yang mau manapun. Enggak diterjemahkan. Kata-kata itu apa? Dispensation. Dispensasi. Indonesianya dispensasi. Jadi ada dispensasi. Dispensasi itu apa tuh? Ya, dispensasi itu kalau menurut Alkitab, ya, ini menurut Alkitab ya. Dispensasi adalah a period of time God's perspective. Pada dasarnya ini berarti jangka waktu dari sudut pandang Tuhan. Jadi ada firman-firman yang dari sudut pandang Tuhan itu ini waktunya untuk firman ini. Ini waktunya untuk penggenapan firman ini. Masa seperti itu? Kita baca. Ada dispensation of gospel. Jadi ada dispensasi untuk gospel. Gospel ini waktunya ini. Ada dispensation of the fullness of time. Ada dispensasi untuk waktu. Yang tadi ini dispensasi untuk Injil. Ada dispensasi untuk waktu. Ada dispensasi of the grace of God. Jadi kasih karunia Tuhan itu ada dispensasinya. Tidak bisa digebiah-uyah semua dapat dispensasi
semua dapat grace. Tidak bisa seperti itu. Kita harus pilah-pilah. Ada apa? Dispensation of God, fulfill the word of God. Ada penggenapan firman Tuhan. Jadi nggak bisa, oh ini untuk penggenapannya ini seenaknya sendiri kita tafsir-tafsirkan. Ada dispensasinya, ada urutannya, ada waktunya. Semua itu ada waktunya, semua ada masanya. Ya, jadi dispensasi itu kayak gini. Jadi saya dulu sekolah pernah telat karena hujan. Terus saya telat 1 menit kira-kira ya. Terus sama yang jaga pagar sekolah itu dikasih waktu. Oke, khusus kali ini kamu saya kasih dispensasi, kamu masuk enggak apa-apa. Harusnya waktu itu saya enggak boleh masuk, ya. Terlambat. Tapi saya dikasih dispensasi, perkecualian, khusus kali ini enggak apa-apa. Nah, itu namanya dispensasi. Ngerti ya? Paham ya? Nah, kita langsung aja. Apa aja sih? Apa rahasia yang ada di Alkitab, ya? Yang diberikan kepada Rasul Paulus. Yang pertama adalah Elohim telah menyatakan diri dari dalam rupa manusia. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16. Sesungguhnya tidak terbantahkan betapa agung rahasia ibadah. Ini terjemahannya salah ya. Mystery of godliness. Betapa agung rahasia ilahi ini. Bahwa Elohim telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh, disaksikan oleh para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi Tuhan yang maha tinggi, yang maha besar, pencipta langit dan bumi, itu turun jadi manusia. Kita sekarang ini hidup di zaman ini dari kecil kita diajari, kita tahu. Tapi coba Anda bayangkan zaman dulu. Bagi orang-orang zaman waktu Tuhan Yesus nggak masuk akal. Mana ada Tuhan datang jadi manusia, oke lah jadi manusia. Jadi manusia lahirnya di kandang, anaknya tukang kayu. Kalau Tuhan mau lahir di dunia, saya milih jadi anaknya raja, betul ya? Tinggal di istana, dilayani orang banyak. Tapi ini kebalikannya, masuk akal nggak masuk akal. Karena itu nggak bisa ngerti. Bahkan bapaknya sendiri itu nggak ngerti. Yusuf nggak ngerti. Ya, sampai-sampai Yusuf ini mau menceraikan tunangannya. Disebut istrinya sudahan. Ya. Terus malaikat datang kepada Yusuf. Katakan, hei Yusuf anak Daud, jangan takut untuk menerima Maryam istrimu. Karena yang dikandung di dalam dirinya itu berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamainya dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oh, waktu itu Yusuf gak tahu. Mau menceraikan, tapi karena sama malaikat disuruh. Ya toh, akhirnya Yusuf mungkin dia gak seberapa ngerti. Tapi dia nurut. Dia terima, oke jalan terus. Yang gak ngerti apakah cuman Yusuf? Enggak. Bahkan yang ngandung sendiri nggak ngerti. Maria sendiri juga bingung. Waktu Gabriel datang kepada Maria, ngomong, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Terus Maria bingung, loh bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Oh, kalau Maria ngomong seperti itu hari ini, ditertawain sama orang-orang di gereja. Banyak sekarang orang gak punya suami, punya anak itu biasa hari ini, betul? Tapi Maria gak ngomong gitu saudara-saudara. Bahasa Inggrisnya dikatakan, I know not a man. Aku ini belum pernah dijamah sama laki-laki, dijamah aja belum pernah. Bagaimana bisa punya anak, bagaimana bisa ngandung? Iya toh, nggak masuk akal. Maria sendiri bingung gitu loh. Tapi malaikat jawab apa? Jangan takut, jangan heran. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena itulah anak yang kau lahirkan itu kudus dan dia akan disebut putra Elohim. Sebab
bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Jadi Maria bingung, tapi sesudah mendengar ini, dia mungkin bilang, oke, aku masih bingung, tapi terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Maria nggak ngerti, tapi Maria percaya dengan iman. Ya, sama seperti kita. Kita ini nggak ngerti gimana caranya Tuhan ini bisa jadi manusia. Kalau dipikir-pikir secara fisika, secara biologi, matematika, nggak masuk semua. Tapi itu adalah mujizat. Itu karya Tuhan. Apa sih yang Tuhan nggak bisa? Kalau Tuhan nggak bisa, berarti dia bukan Tuhan. Ya, karena itu kita hanya bisa percaya. Kita hanya bisa mengimaninya. Dan ini adalah penggenapan dari nubuatan. Jadi ini harus terjadi. Nubuatannya siapa? Ini kata-katanya yang supaya digenapilah apa yang difirmankan melalui seorang nabi. Nabi siapa? Yesaya yang mengatakan, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dan mereka akan menamai dia Immanuel yang artinya Elohim beserta dengan kita. Ini yang di Matius. Yang di Yesaya dikatakan sama. Tapi orang-orang Yahudi, ahli Taurat itu nggak ngerti. Ini maksudnya gimana? Ya toh? Bahkan penterjemah Alkitab itu juga nggak ngerti. Oh, iya. Ini kayak gini, kayaknya kalau perawan nggak masuk akal. Akhirnya terjemahnya diganti aja. Supaya masuk akal bagi manusia. Perawan diganti apa? Young woman. Jadi apa young woman? Gadis muda, anak kecil. Jadi terjemahannya akhirnya diganti jadi apa? Oh, nanti ada tanda. Kalau ada anak kecil hamil, yaitu tandanya dari Tuhan. Apakah seperti itu? Gak masuk akal. Justru jadi tambah gak masuk akal dengan terjemahan seperti ini. Terjemahan ini terjadi supaya apa yang gak masuk akal sama manusia diotek-otek supaya masuk akal bagi manusia. Ini salah. Kita lihat bahkan Tanak, terjemahannya orang Yahudi sendiri diganti apa? Young woman. Tapi kita lihat terjemahan yang lebih lama lagi apa artinya? Yang lebih lama lagi adalah Septuagint. Septuagint dikatakan apa? Virgin. Karena seorang perawan. Kalau anak kecil hamil sekarang ada. Apakah itu tanda dari Tuhan? Tidak. Tanda dari Tuhan adalah sesuatu yang gak mungkin. Perawan bisa hamil. Itu baru tanda, itu baru mujizat. Kalau anak kecil hamil, itu sekarang perjinahan, betul ya? Itu enggak benar. Ya. Dan karena itu, ini terjemahan yang benar adalah seorang perawan. Ada seorang perawan bisa lahir, bukan cuma mengandung. Banyak sekarang anak orang perawan ngandung. Tapi keluarnya bukan anak, ternyata tumor. Betul ya? Ada. Tapi ini keluarnya anak, putra. Gimana caranya? Itu aneh. Bahkan, ya toh, bahkan orang-orang Yahudi zaman dulu nggak ngerti. Karena itu dikatakan, akan tetapi kami memberitakan hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, misteri. Yang telah ditetapkan Elohim bagi kemuliaan kita. Sebelum permulaan zaman, tidak ada satupun penguasa zaman ini yang mengetahui hikmat itu. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau orang Yahudi, Raja Herodes, Pilatus, Kayafas tahu, gak mungkin mereka akan menyalibkan Yesus karena tahu mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi karena mereka gak tahu, akhirnya mereka menyalibkannya. Amin. Nah, ini loh rahasianya Tuhan. Tuhan turun dalam wujud manusia. Ya. Yang kedua adalah apa? Kristus di dalam kamu. Ya, ini kita sudah sering dengar. Ya, aku telah menjadi seorang pelayan jemaat untuk meneruskan firman Elohim kepadamu, yaitu rahasia, misteri yang tersembunyi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada Elohim,
kepada mereka Elohim memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu, misteri itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yaitu apa? Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus itu ada di dalam kita. Caranya gimana? Enggak masuk akal. Gimana caranya ada orang bisa masuk di dalamnya kita? Dan terlebih lagi yang lebih aneh, orang Gentile, Tuhannya orang Yahudi, itu bisa masuk di dalamnya orang bukan Yahudi. Ini suatu misteri, nggak masuk akal. Betul ya? Nggak masuk akal bagi kita sekarang, kita sering dengar. Akhirnya kita biasa, tapi coba Anda bayangkan zamannya rasul-rasul dulu pertama kali. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Karena itu ini disebut misteri. Ya, nah, gimana caranya Kristus bisa diam di dalam kita? Dikatakan oleh iman. Kristus berdiam di dalam hatimu supaya kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih. Jadi Kristus ini bisa ada di dalam kita, tinggal di dalam kita karena iman. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita melakukan sesuatu ini, sesuatu itu. Tapi karena iman, Kristus itu bisa tinggal. Dan kalau roh Elohim itu tinggal di dalam kamu, dan seorang itu, kalau seorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh hidup karena kebenaran. Namun jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi tadi dikatakan rohnya Kristus tinggal di dalam kita. Di sini dikatakan roh Dia yang membangkitkan Yesus Kristus. Rohnya Tuhan. Berarti Yesus sama Tuhan adalah sama. Mereka tinggal, roh itu tinggal di dalam kita. Karena itu kalau ada rohnya Tuhan, apakah rohnya Tuhan bisa mati? Bisa. Karena itu kalau roh yang nggak bisa mati ini tinggal di dalam kita, maka kita pun tidak akan bisa mati juga. Amin saudara-saudara. Apakah cuman itu? Ya, kalau rohnya Elohim, rohnya Tuhan ada di dalam kita, Paulus bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah rumahnya Elohim, temple of God, kayak seperti itu loh. Rumah bed kuilnya Salomo itu loh. Ya seperti itu, kita ini dikatakan seperti itu. Kita ini rohnya Elohim karena apa? Karena roh Elohim berdiam di dalam kita. Karena itu tubuhnya kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Ya toh, bait sucinya Tuhan bukan gereja, tubuh kita ini loh bait sucinya Tuhan. Karena apa? Karena rohnya ada di dalam kita. Dan kalau rohnya di dalam kita, ini Paulus membedakan antara roh yang tinggal di dalam kita itu kalau rohnya Kristus sama roh lain. Dikatakan kesepakatan apa yang terdapat di antara Kristus dengan Belial. Jadi digambarkan, diumpamakan Kristus sama Belial. Atau bagian apakah yang ada di antara orang beriman dengan tidak beriman. Persatuan apakah yang terdapat di antara bait Elohim dengan kuil berhala. Jadi kita ini adalah baitnya Elohim. Kalau bukan orang percaya itu adalah kuil berhala. Ya, ini jangan marah loh. Ini firman Tuhan loh ya. Sebab kamu adalah bait Elohim yang hidup. Jadi kita ini bukan bangunan mati, nggak bisa. Kita ini hidup, bait Elohim tapi hidup. Seperti yang difirmankan Elohim. Aku akan tinggal di dalam mereka. Dan aku akan berjalan bersama mereka. Aku akan menjadi Elohim mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Kita ini bukan orang Israel. Bukan umatnya Tuhan asalnya. Tapi katanya Tuhan, karena rohku ada di dalam kamu. Kamu pun jadi umatku. Luar biasa ya. Dan ini adalah penggenapan dari yang tadi kita baca. Ini adalah penggenapan dari nubuatan Hosea. Ya. Jadi Rasul Paulus itu enggak asal ngomong. Ini adalah penggenapan. Jadi Tuhan sendiri yang janji pada kita.
bahwa kalau ada rohnya Tuhan di dalam kita, maka aku akan menyebut yang bukan umatku, itu adalah umatku. Yang bukan kekasih adalah kekasih. Dan kamu yang bukanlah umatku, kamu akan disebut anak-anak Elohim yang hidup. Wow, luar biasa. Ini loh, kalau kita, Kristus ada dalam kita, ini loh fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan. Ini adalah suatu mujizat yang luar biasa. Dan ini semua bisa terjadi oleh iman. Kita harus punya iman dalam Kristus dulu, bukan dalam Belial. Amin. Ya. Terus apa berikutnya? Dalam Kristus kamu adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi bukan cuman Kristus ada di dalam kita, tapi kita juga ada di dalam Kristus. Dan kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dikatakan, dia memberitahukan hal ini padaku melalui sebuah penyingkapan, sebuah rahasia, sebuah misteri. Sebagai sebelumnya secara singkat telah kutuliskan kepadamu. Apabila kamu membacanya, kamu akan memahami pengertianku dalam rahasia Kristus. Mystery of Christ. Apa itu mystery of Christ? Yang tidak pernah beritahukan kepada anak-anak manusia dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi ini enggak pernah diberitakan. Ya, sebagaimana sekarang itu telah disingkapkan oleh Roh kepada para rasul dan para nabi-nabinya yang kudus. Supaya melalui Injil, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi juga menjadi teman pewaris sesama anggota tubuh Kristus. Dan menjadi orang-orang yang turut ambil dalam janjinya di dalam Kristus. Jadi kalau kita ini di dalam Kristus, kita ini juga anggota tubuh Kristus. Dan kita ini adalah teman pewaris sesama bersama dengan anggota yang lain. Rodok bingung Her. Oke, enggak apa-apa. Saya pun bingung. Karena itu sama Paulus, Rasul Paulus ngerti. Orang-orang ini bingung, ini rahasia. Karena itu sama Paulus dijelaskan lagi dalam ayat yang lain, ya. Karena ingatlah, ya, bahwa secara lahiriah kamu itu dahulu bangsa penyembah berhala. Ya, disebut orang enggak bersunat. Terpisah dari Kristus. Tidak termasuk kewarganegaraan Israel. Terakhir saya cek, saya masih warga negara Indonesia, ya. Bukan Israel. Bukan pewaris janji. Tidak memiliki pengharapan tanpa Elohim di dunia. Namun sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi kita ini orang-orang, kalau kita ini nyembah Tuhannya orang Israel, ya toh. Kita ini aneh. Kita ini bukan warga negara Israel. Terus ngapain kita nyembah Tuhannya orang Israel? Betul ya? Kita ini pernah dijanjiin apa sama Tuhannya orang Israel? Tuhannya orang Israel janjinya kasih kepada orang Israel, ya toh. Kalau Anda punya anak, masa Anda janji kasih warisan ke anaknya orang lain? Enggak mungkin. Kasih warisan ke anaknya sendiri, ya toh. Nah, enggak memiliki pengharapan. Kita punya pengharapan apa di dunia ini? Kalau sudah mati kita enggak tahu, ya kalau nanti perbuatannya baik ditimbang, ya moga-moga bisa masuk surga. Benar? Kita enggak punya pengharapan, enggak punya Tuhan. Kita punyanya berhala katanya. Tapi syukur kepada Tuhan. Oleh darah Kristus, kita ini dijadikan satu di dalam Tuhan. Oleh kuasa darahnya. Dan supaya Tuhan bisa berdarah, Tuhan harus mati dulu di kayu salib. Dan sesudah kita ini dalam Kristus, kita ini manunggal dengan Kristus. Kita jadi satu dengan Kristus. Kita ini jadi satu tubuh dengan Kristus. Dikatakan, Paulus kasih perumpamaan lagi supaya jelas, supaya kita ini ngerti. Seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan dipersatukan dengan istrinya. Dan mereka berdua akan menjadi satu tubuh. Gimana caranya satu tubuh? Apakah nanti suami istri langsung jadi satu yang separuh brewok, separuh enggak? Enggak. Maksudnya satu tubuh ini bahasa
bahasa Hebrunya, Ibraninya, itu ehad. Ehad. Jadi kalau di perjanjian lama, kata-kata ini dikutip oleh Paulus, itu dari perjanjian lama. Karena laki-laki akan meninggalkan keluarganya, terus menjadi satu daging dengan istrinya. Ehad, sama. Tuhan itu kalau Shema Israel, ya, Yehova Elohenu, Yehova Ehad. Jadi Tuhannya orang Israel itu bukan satu. Tuhannya orang Israel itu ehad, persekutuan. Bukan satu. Satu itu Yasid, Yahid. Ehad itu persekutuan, sama dengan kita. Jadi ini kata-kata yang sama dipakai, sama Paulus digambarkan. Ini adalah Kristus dan gerejanya. Mereka berdua akan menjadi satu tubuh. Rahasia ini sungguh besar. Tetapi aku berbicara mengenai Kristus dan gerejanya. Jadi kita dengan Kristus itu manunggal jadi satu. Jadi satu kesatuan. Diibaratkan laki-laki, suami dengan istrinya. Karena itu pernikahan itu adalah gambaran antara hubungan Kristus dengan kita. Apakah karena itu Tuhan itu benci perceraian? Karena kalau Tuhan itu senang dengan perceraian, Tuhan bisa ceraikan kita. Berarti keselamatan kita itu tidak ada yang jamin. Benar? Tetapi karena Kristus adalah kepala, dikatakan, hai para istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala gereja. Dan dia adalah penyelamat tubuh. Jadi diibaratkan Kristus ini kepala, kita ini tubuhnya. Ya, nah kalau sekarang Kristus ada di mana? Kristus sekarang ada di mana? Di surga, betul ya? Berarti kita ada di mana? Dikatakan di Efesus, dia telah membangkitkan kita dan telah, bukan akan ya, telah mendudukan kita bersama Kristus di surga. Kemarin kita ngomong-ngomong, Dedi sama Yohanes, kita ngomong-ngomong ayat ini. Loh, katanya kita di surga, kok kita masih di sini? Berarti apa? Tuhan itu bisa lihat jauh. Ini Dedi yang ngomong, ya. Saya kutip kata-katanya Dedi. Tuhan itu bisa lihat ke depan. Sudah bisa lihat nasib kita gimana nantinya. Jadi kalau dikatakan kita ini sudah duduk bersama Tuhan di surga, berarti di masa yang akan datang Tuhan sudah lihat kita ini nanti nasibnya pasti di surga. Tidak bisa enggak. Di mana Kristus ada, kita juga ada. Kalau Kristus ada di surga, kita pun pasti ada di surga. Jadi jaminan keselamatan kita ini kekal. Ya dan amin. Karena Kristus, apa mungkin? Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Terus yang nanti masuk di surga, itu cuman kepalanya aja, kakinya ketinggalan. Mungkin? Enggak mungkin. Karena itu sama Paulus dijelaskan lagi. Demikian para suami harus mengasihi istrinya mereka masing-masing seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sendiri, ia juga mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia memelihara dan menyayanginya. Sebagaimana pula Tuhan terhadap gerejanya. Sebab kita ini adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan dagingnya dan dari tulang-tulangnya. Kita ini tubuhnya Tuhan. Apa-apa mungkin sekarang Tuhan di surga. Saya benci sama ini. Jentik ini benci. Apakah sama Tuhan dipotong? Apakah Tuhan potong-potong tubuhnya di surga? Enggak. Justru dikatakan siapa sih yang enggak menyayangi tubuhnya? Ini ya, dibersihin kalau perempuan dikitek-kitek. Ya, kalau pakai baju, pakai baju yang bagus ya. Supaya apa? Tubuhnya didandani. Supaya lebih baik. Supaya lebih sehat. Betul ya? Amin ya. Nah seperti itu loh cara berpikirnya Paulus itu ngajari kita. Kita ini tubuhnya. Enggak mungkin kita bisa lepas dari Kristus. Berarti kalau kita enggak pernah lepas dari Kristus. Maka jaminan keselamatan kita itu kekal. Ya dan amin. Enggak mungkin kita lepas dari Kristus. Amin. Amin. Ya.
Nah, dikatakan kalau kita dalam Kristus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Memang tubuhnya masih sama. Bukan berarti Anda terima Kristus, terus tiba-tiba Anda jadi tinggi, jadi putih, badannya jadi besar, jadi ganteng. Enggak. Tapi ada yang berubah. Apa yang berubah? Rohmu itu baru. Pikiranmu itu pikiran baru, pikirannya Kristus. Itu loh yang baru. Mungkin dagingnya masih sama, tapi dalamnya itu Kristus. Itu loh ciptaan baru. Tuhan manunggal, Tuhan bersekutu dengan manusia. Jadi ciptaan yang baru. Amin saudara-saudara. Ini loh rahasianya Kristus. Terus berikutnya apa? Kita akan diubahkan. Ya. Ini ayat yang sering sekali saya kutip. Lihatlah, aku mengatakan sebuah rahasia kepadamu. Sesungguhnya kita semua tidak akan mati. Tetapi kita akan diubahkan dengan seketika. Dalam sekejap mata. Pada sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang kekal. Dan kita semua akan diubahkan. Ya. Kenapa kok harus diubah? Karena darah dan daging ini nggak bisa masuk ke dalam surga. Tubuh kita ini nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena itu harus diubah dulu. Tubuh kita ini fana. Kita harus mengenakan yang kekal dulu. Supaya bisa masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Kalau yang fana masuk dalam yang kekal, kita akan ditelan oleh kematian. Amin. Karena itu kita harus dirubah dulu. Sebab yang fana harus mengenakan yang kekal. Dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Apabila yang fana ini telah mengenakan yang kekal, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka digenapilah firman yang telah tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan, maut di manakah sengatmu? Alam maut di manakah kemenanganmu? Ini adalah ayat tentang rapture. Ya, dan banyak orang nggak ngerti ini, akhirnya mereka apa? Nggak ada rapture, sudah nggak usah ngomong rapture. Itu salah penafsiran. Tapi ini dikatakan tertulis. Berarti sudah dinubuatkan. Apakah nubuatan bisa salah? Nggak mungkin toh. Ya, nubuatannya dari mana? Dari Yesaya. Dia akan menelan maut dalam kemenangan. Dan dari mana? Hosea. Hai maut, di manakah tulahmu? Hai alam maut, di manakah kehancuran darimu? Ini, ingat ya, janjian dulu. Berarti ya, perubahan itu, rapture ini ada. Ya, karena sudah dinubuatkan, janjian dulu ya. Jadi jangan pernah ada yang ngomong, oh rapture itu enggak ada, bohong. Ada ayatnya. Ini nubuatan. Namanya nubuatan harus digenapi. Loh Her, tapi ini diubah Her, bukan rapture. Rapture itu diangkat. Oke, Paulus menjelaskan di Korintus seperti ini. Dia perjelas lagi di Tesalonika. Ya. Di 1 Tesalonika 4 dikatakan, inilah firman Tuhan yang hendak kami katakan kepadamu, yaitu waktu kedatangan Tuhan Yesus. Kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ingat ya, ini event yang sama, kejadian yang sama. Ya, ada sangkakala ditiup. Ya, sama-sama Tuhan sendiri nanti yang akan turun. Nah, terus apa? Orang yang mati nanti dibangkitkan. Ya. Nah, terus kita yang hidup gimana? Nah, kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat, diharpazo, diambil, ya toh, bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi, hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi rapture itu bukan nakut-nakutin. Justru kebalikannya. Rapture ini adalah penghiburan. Adalah suatu penghiburan. Oh, luar biasa ya. Nanti Tuhan sendiri loh yang akan jemput saya.
Anda nggak seneng tadi dijemput sama Tuhan? Kenapa kok banyak orang takut nggak mau ngomong dunia ini apa kelebihannya dibanding dengan Tuhan? Gak ada, tapi karena mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu. Karena itu sesuatu yang nggak tahu itu misteri. Dan mereka nggak mau mengimaninya karena mereka takut. Tapi kita semua di sini, kita beda. Amin. Kita mengimaninya, kita nggak ngerti. Waktunya kapan sampai sekarang saya nggak tahu. Kita cuma bisa lihat tanda-tandanya. Kayaknya sebentar lagi. Tepatnya kapan nggak tahu. Tapi saya imani, pasti terjadi. Amin. Ya. Nah, terus berikutnya apa? Rahasia apa? Rahasia kedurhakaan. Anak kebinasaan. Ini tentang antikris. Nah, dikatakan untuk kedatangan Tuhan ini, saudara-saudara, mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami meminta supaya kamu jangan cepat bingung atau takut, ya. Baik oleh nubuatan maupun pernyataan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Kristus telah datang. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali pertama-pertama kemurtatan itu harus datang. Dan manusia durhaka, yaitu anak kebinasaan itu menyatakan dirinya. Ia akan menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai Elohim. Bahkan dia akan duduk di bait Elohim dan menyatakan dirinya sebagai Elohim. Pertama-tama kemurtatan harus datang duluan. Sebelum Tuhan datang harus ada kemurtatan. Hari ini kita lihat kemurtatan datang banyak ya. Banyak sekali kemurtatan. Murtad itu apa sih? Murtad itu bukan cuman orang meninggalkan Tuhan, percaya sama Tuhan yang lain. Bukan. Orang yang katanya percaya Tuhan, tapi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekarang ada berapa banyak gereja-gereja itu yang melegalkan praktek LGBT. Memberkati pernikahan sejenis. Di mana Tuhan paling benci hal ini. Tapi bagi mereka, kamu salah, Tuhan gak seperti itu. Ini tertulis, kamu yang salah. Dan kamu melakukannya dalam nama Tuhan. Ini adalah kemurtatan yang terjadi. Amin saudara-saudara. Dan baru nanti kalau sudah banyak, baru nanti anak durhaka ini, anak kebinasaan ini akan menyatakan diri. Tetapi kenapa kok sampai sekarang kita lihat kemurtatan terjadi, tapi anak kedurhakaan ini belum menyatakan diri. Kenapa? Ya, dikatakan, ingat ya, tidak ingatkah kamu bahwa aku sudah berulang kali mengatakan hal ini kepadamu ketika aku masih bersamamu. Jadi Paulus bilang, bulak balik, kalau bahasa Jawa, bulak balik kon wis tak elingno lho, bulak balik ya, berkali-kali. Jadi kalau saya ini ngomong rapture mungkin 1 bulan sekali, bayangkan kalau Anda tinggal bersama Paulus tiap hari, terus sama Paulus tiap hari diomongi hal ini terus, bosan enggak? Anda 1 bulan 2 jam aja bosan, apalagi orang-orang yang tinggal sama Paulus. Tapi Paulus ingatkan terus, sekarang kamu tahu apa yang masih menahannya. Menahan apa? Menahan antikris itu untuk menyatakan diri. Sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ya, jadi ada waktu yang ditentukan dan masih ada yang nahan. Dan katanya Paulus, kamu tahu apa yang menahannya itu, kamu tahu. Karena rahasia kedurhakaan itu, mystery of iniquity, sekarang sudah bekerja. Hanya saja masih ada yang menahannya. Jika yang menahannya ini disingkirkan, maka si pendurhaka itu akan dinyatakan. Tetapi Tuhan akan membinasakannya dengan napas dari mulutnya dan melenyapkannya pada saat dia datang kembali. Jadi masih ada yang nahan. Dan Rasul Paulus ngomong, kamu tahu apa yang menahannya? Siapa yang nahan? Tahu enggak? Kita harus cocokkan, jangan berdasarkan kita. Harus pakai ayat Alkitab. Amin. Ya. Di Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan, setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia tidak berasal dari Elohim.
Dan itulah antikristus. Jadi semua yang bukan dari Elohim itu rohnya antikris. Tadi anak kebinasaan itu meninggikan diri, menyamakan diri dengan Elohim. Apakah dari Elohim? Bukan. Jadi dia adalah antikris. Yang telah kamu dengar bahwa sekarang ini dia sedang datang. Dan sekarang pun sudah ada di dalam dunia ini. Kamu berasal dari Elohim, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan mereka. Sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi yang nahan itu apa? Rohnya Tuhan. Ya, bukan kita. Gimana caranya kita nahan rohnya seperti itu? Kita ngomong, hati-hati di situ angker, kita sudah takut. Gimana caranya ngelawan rohnya? Rohnya antikris, iya toh? Gak bisa. Tapi yang bisa adalah roh yang ada di dalam kita. Dan dengan roh itu dikatakan kita ini dimeteraikan. Kita ini dimeteraikan sama rohnya Tuhan itu loh, Roh Kudus. Kamu jangan mendukakan Roh Kudus. Elohim yang olehnya kamu dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. Jadi roh itu memeteraikan kita sampai hari penebusan. Loh, hari penebusan apa? Bukankah kita ini sudah ditebus? Ya, loh katanya kita ini sudah ditebus, sudah finish, sudah selesai. Terus ada penebusan lagi, hari penebusan apa? Penebusan tubuh ini loh. Ingat yang sudah ditebus 100% jaminan adalah rohnya kita. Pikiran kita, jiwa kita itu dikatakan dikuduskan, proses pengudusan terus menerus. Gak ada putusnya, nyambung terus. Tapi tubuh ini ada hari katanya. Ada hari penebusan tubuh katanya Paulus. Dan pada saat itu, pada saat hari penebusan ini, ya ini dikatakan, kita ini roh yang ada dalam kita nanti akan diangkat. Yang nahan antikris ini akan diambil supaya antikris nanti bisa memunculkan dirinya. Nah saya mau tanya, kalau kita ini disegel, dimeteraikan, terus meterainya diambil, kita ini ditinggal atau kita ikut? Harus ikut karena itu namanya segel. Kalau cuman diambil aja, kitanya ditinggal itu namanya stiker. Benar ya? Itu namanya stiker. Tapi kalau segel, itu segel sama barang yang disegel itu harus jadi satu kesatuan. Kalau diambil, diangkat, ya sama barangnya diangkat sekalian. Bukan cap-capan. Menganggap dirimu itu bijaksana. Sebab kekerasan sebagian Israel telah berlangsung sampai jumlah yang masuk dari bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi genap. Jadi ini bukan masalah fisik, tapi ini masalah roh. Ya, nanti Israel akan dipulihkan secara roh. Ya, karena apa? Kekerasan hati, ini masalah hati. Ya. Nah, dikatakan kita lihat bangsa Israel. Bangsa Israel ini umat pilihannya Tuhan. Tuhan sendiri yang milih. Bangsa Israel nggak kasih aplikasi. Bangsa Cina kasih aplikasi, ya Yunani kasih aplikasi, akhirnya jatuhnya ke bangsa Yahudi, bangsa Israel. Enggak, Tuhan sendiri loh yang milih. Tapi bangsa Israel itu tegar tengkuk. Ya toh.
Dia nggak mau terima Yesus. Bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, kenapa kok seperti itu? Bahkan kita minggu lalu omong-omong sama Frans sendiri bingung. Kenapa sih kok bangsa Israel itu tegar tengkuk? Nggak habis pikir aku. Ya toh. Tapi ternyata ada rahasia di balik itu. Ada tujuannya. Selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka terjatuh? Tentu tidak. Tetapi oleh karena kesalahan mereka, keselamatan dapat sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena Israel menolak Mesias, maka keselamatan itu bisa datang kepada kita. Kalau bangsa Israel dari awal terima Mesias, apakah keselamatan bisa sampai kepada kita? Tidak bisa. Ini loh, luar biasa. Tujuannya Tuhan ini luar biasa. Terus gimana? Apakah cuma seperti itu? Bukan. Kita ini keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sampai kepada kita. Supaya apa? Untuk membuat mereka itu cemburu. Loh, aku ini bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Kok Tuhanku milih kamu? Kita ini sudah berusaha mentaati hukum Taurat seperti ini. Kok kita ini enggak selamat? Kamu cuman percaya tok. Kok kamu bisa selamat? Loh aku juga mau kalau gitu kayak kamu. Benar gak? Ini loh tujuannya kita ini dibuat itu seperti ini. Kita ini disuruh buat Israel itu cemburu. Supaya apa? Supaya mereka mau berbalik. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Sama seperti telah tertulis. Kalau sudah tertulis berarti sudah dinubuatkan. Kalau sudah dinubuatkan berarti harus digenapi. Dari Sion akan datang pembebas. Dan dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Ketika aku menghapus dosa-dosa mereka. Ini adalah penggenapan dari Yesaya. Penebus akan datang ke Sion. Dan dikatakan lagi dari Nabi Yeremia 31. Perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka lagi. Oh, Tuhan kalau janji, Tuhan itu setia. Banyak gereja, ada ajaran namanya replacement theology. Replacement theology mengajarkan apa? Bahwa gereja itu sudah mengganti Israel. Tuhan sudah nggak mau lagi sama Israel. Tuhan itu maunya sama gereja. Di mana itu adalah salah. Kalau Tuhan sampai bisa menyesali pemilihannya, maka kalau kita salah, Tuhan bisa menyesal milih kita. Kita nggak dapat keselamatan, benar nggak? Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Karena itu Tuhan itu setia. Tapi kenapa kok seperti itu? Sudah dinubuatkan. Memang menurut Injil, mereka itu seteru. Untuk urusan Injil ini mereka itu musuh sama kita. Tetapi menurut pilihan, mereka adalah yang dikasih. Karena apa? Karena leluhur mereka. Karena Tuhan sudah janji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dan Tuhan itu setia. Tuhan kalau ngomong, gak mungkin Tuhan itu balik ilat kalau orang Jawa. Tuhan gak mungkin menelan ludahnya sendiri lagi. Tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah janji, nakalnya kayak apapun, Tuhan tetap ingat sama janjinya. Karena yang penting itu bukan apa yang kita lakukan, tapi siapa dia yang sudah berjanji kepada kita. Amin. Sebab Elohim tidak pernah menyesali karunia anugerah dan panggilannya. Enggak pernah menyesal. Tapi memang Tuhan sekarang ini bukan lupa, bukan menyingkirkan Israel. Tapi perhatiannya Tuhan sekarang ini karena bangsa Israel itu menolak Mesias. Maka perhatian Tuhan sekarang ini tertuju kepada gereja. Tapi nanti dikatakan kalau jumlah orang-orang Gentile itu sudah genap, maka perhatian Tuhan akan kembali ke Israel lagi. Amin saudara-saudara. Nah, karena itu Tuhan Yesus sendiri itu juga ngomong. Enggak, Tuhan Yesus walaupun disalib sama orang Yahudi, Tuhan Yesus enggak bilang, oh aku enggak sudi lagi ketemu sama kamu, awas kamu.
Mati wae. Enggak, Tuhan Yesus enggak pernah bilang gitu. Tuhan Yesus janji apa? Di Matius 23 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi dan merajam mereka yang telah diutus kepadamu. Betapa seringnya aku ingin mengumpulkan anak-anakmu seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu dibiarkan sunyi bagimu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti apa? Bukan selama-lamanya bangsa Israel gak akan lihat Tuhan Yesus, tapi nanti ada saatnya. Ini janji Tuhan, ada saatnya. Kalau kamu bilang, Basem haba Adonai, maka aku akan kembali lagi. Maka kamu akan lihat aku lagi. Amin saudara-saudara. Ini loh kasihnya Tuhan. Ini loh janjinya Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kalau lihat bangsa Israel seperti itu aja Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Apalagi kepada kita anak-anaknya. Apalagi kepada kita pengantinnya. Gak akan janjinya diingkari. Amin. Dan ini yang terakhir. Rahasia Injil. Ya. Juga untuk aku supaya kepadaku dikaruniakan perkataan. Sehingga dengan berani aku membuka mulutku untuk menyingkapkan rahasia Injil. The mystery of the gospel. Ya. Bagi dia yang sanggup meneguhkan kamu sesuai dengan Injil yang aku beritakan. My gospel. Paulus bilang, Injil yang aku beritakan itu Injilku. My gospel. Jadi ini Injil berbeda dengan Injil yang dikabarkan oleh orang lain. Ya. Nah, dikatakan dan pemberitaan tentang Kristus Yesus sesuai dengan penyingkapan misteri yang telah dirahasiakan sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang telah dinyatakan. Jadi gospelku ini dulu ini nggak pernah dinyatakan. Dulu ini misteri. Dulu ini rahasia. Tapi sekarang baru dinyatakan melalui kitab-kitab nubuatan. Sesuai dengan perintahnya Elohim yang kekal. Telah diperkenalkan kepada segala bangsa untuk membawa mereka kepada ketaatan iman. Apa Injilnya Paulus ini? Bahkan Paulus ini ngomong, kalau sampai ada kami atau malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah dia terkutuk. Bahkan sampai diulang lagi. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya dan sekarang kukatakan lagi, jika seorang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dengan dari yang telah kamu terima, biarlah dia terkutuk. Jadi Paulus bilang, hati-hati sama Injil, enggak semua Injil itu sama. Kalau sampai ada pengajaran yang berbeda dengan pengajaran yang kamu terima dari aku, biarlah orang yang mengajarkan itu terkutuk. Walaupun dia itu ngakunya malaikat. Amin. Nah, terus mungkin orang-orang ngomong, loh Injilmu itu benar enggak? Ojo-ojo kamu sendiri yang buat-buat sendiri, kamu pelintir-pelintir sendiri. Dikatakan apa? Aku memberitahukan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah menurut manusia. Ini bukan manusia. Karena itu rahasia rapture itu cuman ada di surat-suratnya Paulus. Di 4 gospel tidak ada. Cuman ada di surat-suratnya Paulus. Karena itu apa? Rahasia yang dibukakan Tuhan kepada Paulus. Sebab aku tidak menerimanya dari manusia. Paulus enggak terima ini dari manusia. Juga aku tidak diajari oleh manusia. Melainkan melalui pernyataan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kepada Paulus. Ini loh Injilnya Paulus ini Tuhan Yesus sendiri yang ngajarkan. Ya. Tapi apakah semua orang bisa terima Injilnya Paulus? Enggak. Bahkan setelah 14 tahun ya, Paulus pergi ke Yerusalem bersama Barnabas dan bawa Titus. Aku pergi berdasarkan pewahyuan dan aku menjelaskan kepada mereka Injilku yang aku beritakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Khususnya kepada mereka yang terpandang supaya aku tidak lari dan telah berlari dengan sia-sia. Ya. Dan Titus ini dikatakan tidak dipaksa untuk bersunat. Berarti banyak yang dipaksa untuk bersunat. Betul ya? Karena
dulu orang-orang Gentile ini yang terima Kristus dipersekusi bukan cuma sama orang Romawi, bukan cuma sama orang Israel yang masih pegang Judaism, tapi juga dipersekusi oleh orang-orang Yahudi yang sudah jadi orang Kristen. Dikatakan kamu itu kalau mau terima Tuhannya orang Yahudi, kamu juga jadi sama seperti orang Yahudi. Sama gimana? Kamu harus sunat, kamu juga harus melakukan semua hukum Musa. Karena itu, Paulus bilang, namun saudara-saudara palsu. Paulus bilang, ini palsu ini, saudara-saudara tapi palsu ini. Yang masuk di antara kita secara rahasia, telah menyusup untuk memata-matai kebebasan kita. Yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Dan mereka berusaha untuk memperhamba kita. Jadi orang-orang Gentile bersyukur kita ini sekarang sudah enggak seperti ini. Jumlah kita lebih banyak dari mereka. Tapi coba Anda bayangkan zaman dulu. Kita ini minoritas lagi. Ya toh. Orang Yahudi itu minoritas, kita lebih minoritas lagi waktu itu. Anda dipersekusi seperti ini. Ya. Karena itu ketahuilah saudara-saudara. Ini Injilnya Paulus ini apa toh? Dijelaskan di sini, di Kisah 13. Karena itu ketahuilah saudara-saudara bahwa melalui dialah penghapusan dosa diberitakan kepadamu. Di dalam dia setiap orang yang percaya dibenarkan dari segala perkara. Karena tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh hukum Taurat Musa. Loh, ini kebalikan dari apa yang diajarkan oleh orang-orang zaman itu. Zaman itu walaupun kamu sudah percaya sama Yesus, kamu masih harus melakukan hukum Tauratnya Musa. Tapi katanya Paulus, oh enggak. Karena penghapusan dosa itu melalui Kristus. Di dalam dia. Jadi kalau kita beriman, kita ini ada di dalamnya, kita ini dibenarkan. Jadi dibenarkan bukan karena hukum Taurat Musa, tapi dibenarkan karena iman dalam Kristus. Ini loh, ini yang kita pegang sekarang. Karena itu, ini loh, gospelnya Paulus ini nih, karena anugerah, karena grace, kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, bukan karena kamu mentaati hukum Taurat, bukan, gak ada hubungannya. Tetapi itu karena pemberian Elohim, ini anugerahnya, ini hadiah, ini cuma-cuma dikasihkan. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga seorang pun tidak dapat memegahkan diri. Kamu jangan sombong, gak ada apa-apanya, perbuatanmu gak ada apa-apanya. Semua itu anugerah, kita ini dibenarkan karena iman kita di dalam Kristus. Ini hadiah. Namanya hadiah, kita tidak usah keluarkan uang untuk beli. Kalau keluarkan uang untuk beli itu namanya bukan hadiah. Hadiah itu 100% gratis. Betul ya? Jadi ini loh gospelnya Paulus. Kita ini dibenarkan oleh iman. Kita diselamatkan karena anugerah. Tapi ada banyak orang Yahudi itu yang percaya sama Kristen. Ada beberapa orang yang turun dari Yudea dan mengajarkan saudara-saudara di Antioquia, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu enggak akan diselamatkan. Nah terus pengajarannya siapa yang benar? Pengajarannya Paulus atau pengajarannya orang-orang ini? Karena itu ada yang namanya konsili pertama, rapat pertama, rasul-rasul kumpul, Paulus dipanggil ke Yerusalem, itu konsili yang pertama. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, ya toh, kita ini enggak saling bunuh-bunuhan, enggak seperti itu. Kita ini samakan persepsi, ya toh, tukar pikiran, mana yang benar, ya. Nah, waktu itu sesudah Paulus datang, terjadi apa? Perdebatan. Waktu Paulus jelaskan seperti ini, banyak yang berdebat, enggak setuju aku gini. Tapi mungkin ada yang setuju, oh, ya benar juga, Paulus ngomong kayak gini benar. Akhirnya mereka berdebat, sampai akhirnya Petrus sendiri yang bilang, Elohim itu, saudara-saudara ketahuilah bahwa sejak semula Elohim telah memilih aku dari antara kamu,
bahwa melalui mulutku bangsa-bangsa bukan Yahudi akan mendengar kabar baik dan menjadi percaya. Elohim yang mengenal isi hati oleh kehendaknya telah menerima mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka, sama seperti kita juga. Dia tidak membedakan mereka dengan kita. Dia menyucikan hati mereka juga oleh iman. Petrus bilang, bukan cuma Paulus, Petrus bilang, kita ini disucikan oleh iman. Sekarang mengapa kamu mencobai Elohim dengan meletakkan sesuatu kuk? Kuk ini apa? Perhambaan pada leher para murid yang tidak dapat dipikul. Baik oleh para leluhur kita maupun oleh kita sendiri. Loh kita sendiri loh gak mampu. Kok kamu nyuruh orang yang bukan Yahudi ngelakukan ini? Gak masuk akal katanya Petrus. Sebaliknya kita percaya bahwa karena anugerah, karena grace Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Jadi yang menyebarkan Injil kasih karunia, grace, bukan cuman Paulus, Petrus pun juga mengabarkan hal yang itu. Demikian juga dengan mereka. Jadi sama, keselamatan itu karena iman, karena kasih karunia lewat iman. Sama. Ya toh. Sesudah itu baru akhirnya Yakobus ketuanya waktu itu akhirnya suruh nulis surat seperti ini. Salam dari para rasul, para tua-tua dan saudara-saudara. Jadi semua yang ada di Yerusalem itu akhirnya jadi satu suara. Kepada saudara-saudara yang di Antioquia dan di Syria dan Kilikia, yaitu kamu yang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi, kita ini loh. Kami mendengar bahwa ada beberapa orang dari antara kami yang menggelisahkan kamu dengan kata-kata yang membingungkan. Yang tidak pernah kita perintahkan. Loh kita itu gak pernah ngajarin seperti itu, kok mereka itu melakukan seperti itu. Ya, itu salah kepada mereka. Yaitu supaya kamu disunat dan memelihara hukum Taurat. Berarti para rasul yang di Yerusalem, Petrus, Yakobus, dan yang lain-lain, gak pernah nyuruh orang itu harus disunat, orang itu harus menuruti hukum Taurat. Enggak pernah. Dan bukan cuman para rasul yang setuju. Roh Kudus juga menganggap itu baik. Demikian juga dengan kami. Jadi apa yang dikabarkan oleh Paulus ini bukan cuma disetujui oleh para rasul yang lain, tapi juga disetujui oleh Roh Kudus sendiri. Karena itu gak ada seperti itu. Cuman kita minta apa? Gini aja, kita minta kamu menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah, jangan makan darah, dari binatang yang mati dicekik, jangan makan, dan dari percabulan. Wes itu aja, yang lain-lain enggak ada itu kamu harus nuruti seperti itu. Ya, kalau kamu sudah melakukan semua ini, itu kamu melakukan yang terbaik, tetap semangat, katanya kayak gitu ya. Nah, jadi apa yang kita sudah pelajari, ya sudah selesai ini. Yang pertama, rahasia ilahi, ya Elohim menyatakan diri dalam rupa manusia. Dua apa? Rahasia Kristus. Kristus ada di dalam kamu. Ketiga apa? Rahasia Kristus. Kamu ada di dalam Kristus. Keempat apa? Rahasia rapture. Kita semua akan diubahkan. Kelima apa? Rahasia kedurhakaan, antikris. 6. Rahasia pemulihan Israel. 7. Rahasia Injil. Kita diselamatkan oleh anugerah lewat iman. Ya, ini loh rahasia-rahasia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Mungkin Anda akan, tim musik bisa maju. Mungkin Anda akan bilang, Her, kalau cuman ini Her, rahasia apa Her? Tiap minggu kita juga dengarnya seperti ini. Berarti apa? Bagus, haleluya. Berarti semua pembicara yang di sini itu mengabarkan apa yang sudah diperintahkan oleh Roh Kudus. Berarti Anda ada di tempat yang tepat. Karena kita, semua pembicara di sini, saya, Pastor Lili, Juan, Dedi, dan yang lain-lain, itu mengajarkan benar-benar apa yang Roh Kudus ingin kita ajarkan. Apa yang Roh Kudus ingin kita diajarkan kepada kita. Bahwa semua ini bukan tentang kita. Semua ini tentang Dia.
Semua ini bukan apa yang sudah kita lakukan, tapi semua ini karena apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Dan kita ini cuma terima hasilnya. Kita ini akan terima kemuliaan yang sudah dijanjikan kepada kita. Dan bukan cuma itu aja. Kita juga janji akan diluputkan dari kemarahan Tuhan yang akan melanda dunia ini. Karena itu kita harusnya bersuka cita. Mari kita sama-sama, kita puji Tuhan kita.